Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di sini kami akan melanjutkan tugas dasar kewirausahaan kelas A114218 tentang pitch deck. Baik, jadi kami dari kelompok 7 kelas dasar kewirausahaan akan menjelaskan tentang lanjutan ide bisnis yang sudah kami buat sebelumnya, yaitu Mind Wellness. Dan sekarang kami akan menjelaskan tentang pitch deck dari Mind Wellness itu sendiri. Langsung saja, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, jadi di anggota tim kami masih sama, terdapat 4 kelompok, yaitu saya sendiri, Indra Mawan Ciputra, lalu ada Mas Fadil Firmansyah, Mas Muhammad Ramdhani Indrayana Putra, dan Mas Muhammad Eliza Alfaruk yang kebetulan berhalangan hadir pada meet kali ini. Jadi langsung saja kita akan menjelaskan satu persatu bagian yang akan kami presentasikan. Baik, jadi permasalahan utama tentang alasan kenapa kami membuat website ini adalah kesehatan mental semakin kritis, namun layanan masih sulit diakses. Dan kendala umumnya, yang pertama biaya mahal untuk konsultasi ke psikolog. Biasanya orang-orang yang kurang mampu, yang ingin mendapatkan layanan lebih tentang kesehatan mental mereka sulit atau terkendala pada bagian biaya yang mahal. Dan tentunya ada kurangnya waktu dan akses terutama di daerah terpencil. Daerah terpencil mungkin sangat susah akses tentang bagaimana mereka mengobati atau mengobati kesehatan mental mereka. Dan selanjutnya ada stigma sosial terhadap isu mental health. Dan keempat ada banyak orang tidak sadar bahwa mereka sedang mengalami gangguan kesehatan mental. Selanjutnya ada solusi. Nah, kami menawarkan Mind Wellness ini atau ide produk dari website atau rencana website yang akan kami kembangkan, yaitu bernama Mind Wellness yang hadir sebagai solusi aplikasi digital untuk mendukung kesehatan mental Anda dengan berbagai fitur seperti konseling profesional dan AI 24 jam, lalu ada playlist musik untuk relaksasi sesuai kebutuhan emosi, jadi bisa memilih playlist musik yang mereka sukai untuk menyembuhkan kesehatan mental mereka. Lalu ada tip and trick harian dari psikolog. Jadi ini menampilkan tip and trick bagaimana caranya mengatasi gangguan kesehatan mental atau mengobati gangguan kesehatan mental. Dan selanjutnya ada rekomendasi tempat healing dan wisata sunyi. Jadi di bagian-bagian tempat siapapun yang mereka tinggal menggunakan aplikasi ini bisa mengetahui tempat terdekat atau rekomendasi wisata terdekat dari tempat mereka membuka website ini. Selanjutnya ada video podcast dan seminar mental health. Ya, jadi ada video podcast entah itu dari nasional atau dari internasional yang akan kami usahakan tampilkan di website kami serta seminar-seminar yang bisa mencegah gangguan kesehatan mental. Selanjutnya ada target pasar dan peluang. Nah, kita tahu berdasarkan data dari WHO, 1 dari 4 orang mengalami gangguan mental setiap tahunnya. Yang bisa kita simpulkan, 25% orang mengalami gangguan kesehatan mental di setiap tahunnya. Dan segmentasi pasar atau target pasar kami, karena ini aplikasi kesehatan mental yang umumnya orang-orang yang sudah balik atau remaja sampai usia 40 tahun atau sekitar 17-40 tahun, Gen Z dan Gen milenial ini termasuk pasar atau termasuk orang-orang yang paling sering terkena gangguan kesehatan mental seperti mahasiswa karena pekerjaannya, ibu rumah tangga karena urusan rumah tangganya, pekerja dan masyarakat urban. Nah, peluang pasar yang sangat besar ini karena meningkatnya kesadaran terhadap mental health dan penetrasi smartphone terlalu tinggi. Oke, selanjutnya ada model bisnis. Sebelumnya sudah saya upload di video YouTube saya sebelumnya tentang model bisnis dari aplikasi website atau ide model bisnis dari ide Mind Wellness ini yang kurang lebih kita bisa simpulkan premium 1 bulan pertama untuk menarik pengguna, lalu setelahnya pengguna dapat memilih membership musik 25.000 per bulan, membership AI counseling 50.000 per bulan, kemitraan dengan tempat wisata kita mengambil 10% komisi reservasi. Jadi misalkan biaya reservasi tempat wisata itu 100.000, kita
kasih harga 110.000. Di situ kita bisa mendapatkan 10% komisi dari reservasi tempat wisata. Dan ada sumber tambahan seperti iklan dan sponsorship brand kesehatan untuk meningkatkan bisnis dari aplikasi atau website yang sudah kita buat nantinya. Oke, jadi peran tim kurang lebih seperti ini. Saya sendiri Indra Putra sebagai CEO yang tugasnya sebagai penggagas ide, strategi bisnis, pembuat UI UX, dan kurang lebih memimpin jalannya progres dari awal sampai akhir. Lalu ada Mas Fadil Firmansyah sebagai teknologi dan pengembang AI dari ide produk yang akan kami buat. Lalu ada Mas Muhammad Aliza Alfaruk untuk branding dan kampanye di media sosial. Jadi Mas Iza nanti akan berfokus pada branding dan website ini supaya lebih dikenal oleh banyak orang. Selanjutnya ada Mas Muhammad Ramdhani Indrayana Putra yang akan bertugas kurang lebih untuk operasional dan mengurus bagian kemitraan. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan pada Mas Muhammad Ramdhani untuk presentasinya dan Mas Muhammad Ramdhani dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi produk Mind Wellness ini. Mind Wellness ini adalah aplikasi kesehatan mental berbasis digital yang dirancang untuk membantu pengguna menjaga keseimbangan emosi dan psikologis secara praktis. Aplikasi ini menyediakan layanan konseling, baik dengan pakar maupun berbasis AI, musik relaksasi, tips harian dari ahli, rekomendasi tempat wisata tenang, serta akses ke video podcast dan seminar kesehatan mental. Semua fitur ini dikemas dalam satu platform yang mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya, mengenai progres dan pencapaian, saat ini Mind Wellness masih berada pada tahap pengembangan ide dan desain awal. Kami telah merumuskan konsep produk, menentukan fitur utama, dan mulai menyusun rancangan UI UX sebagai dasar visual aplikasi. Tim sedang fokus pada validasi kebutuhan pengguna dan pembuatan prototipe awal yang akan diuji secara internal. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Fadil Firmansyah. Baik, untuk analisis kompetitor, aplikasi lokal Indonesia yang menawarkan layanan konseling dengan psikolog berlisensi, kelebihannya adalah harga yang terjangkau dan pendekatan budaya lokal. Namun, fiturnya terbatas pada konseling tanpa elemen relaksasi atau wisata. Aplikasi global dengan fitur meditasi, musik, relaksasi, dan cerita tidur. Desainnya sangat profesional dan kontennya lengkap, namun berbasis bahasa Inggris dan memiliki biaya langganan yang cukup mahal dan pengguna Indonesia. Untuk pengguna Indonesia, aplikasi edukasi dan pengembangan diri berbasis psikologi dari Indonesia fokus pada corporate well-being feature, mencakup pelatihan mental, tes kepribadian, dan pelaporan. Tidak fokus pada individu, umum, dan tidak ada fitur relaksasi atau wisata. Mind Wellness menawarkan pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi, memadukan konseling, relaksasi, edukasi, dan eksplorasi alam dalam satu platform yang ramah pengguna. Asumsi dasar untuk proyeksi keuangan. Dalam periode setahun pertama, target pengguna kita berekspektasi sebanyak 1.000 orang. Konversi ke pengguna berbayar berupa 20% dan pendapatan utama Mind Wellness diproyeksikan memperoleh pendapatan dari 3 sumber utama, yaitu layanan membership musik, yaitu 25.000 per bulan, dan layanan konseling AI 50.000 per bulan, serta komisi dari kerjasama tempat wisata. Selain itu, potensi tambahan yang diperoleh dari iklan dan sponsor yang relevan dengan tema kesehatan mental. Pengeluaran estimasi. Pengeluaran tahun pertama difokuskan pada pengembangan aplikasi, biaya server, dan teknologi AI, pembuatan desain UI UX, serta kegiatan promosi digital dan kompensasi tim. Estimasi biaya ini disesuaikan dengan skala mahasiswa dan proyek awal. Kesimpulan keuangan dengan asumsi konversi pengguna ke layanan berbayar berjalan sesuai target, Mind Wellness diperkirakan dapat mencapai break-even point pada bulan ke-10. Model bisnis yang fleksibel dan bertahap memberikan peluang untuk tumbuh dan berkelanjutan ke depannya. Oke, baik kurang lebih itu saja yang bisa kami presentasikan pada kesempatan kali ini.
Saya mewakili teman saya minta maaf sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan atau kekurang jelasan kami dalam mempresentasikan. Sekian dari kami. Akhir kata saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.